Perkenalkan, kami kelompok 8 dari kelas Hafal B1. Nama saya Zikir Rahman. Saya Claris Tompul. Saya Untuk. Halo semuanya, sebelum memasuki laboratorium manufaktur kita harus memakai APD. Yang pertama ada wear pack, sarung tangan, celana berbahan tebal, dan sepatu safety. Untuk yang perempuan, rambutnya wajib diikat ke belakang, dan yang berhijab, jilbabnya diikat ke belakang, serta memakai kacamata. Selanjutnya masuk ke pengenalan mesin bensaw. Yang pertama ada pengencang ragum untuk mengencangkan benda kerja yang diletakkan di atas ragum, serta pengunci ragum. Di sini ada tensioner saw dan rangka puli. Lalu di sini ada pemutar hidrolik yang berguna untuk menaikkan dan menurunkan gergaji potong serta penguncinya yang berwarna biru. Lalu di sini ada panel control yang berisi tombol on untuk menghidupkan gergaji potong, tombol off untuk mematikan gergaji potong. Putar pemutar hidrolik berlawanan arah jarum jam secara perlahan untuk menurunkan gergaji potong secara otomatis. Pastikan penguncinya menghadap ke atas untuk memastikan bahwa tidak dikunci. Lalu pada panel kontrol terdapat juga tombol coolant untuk menghidupkan dan mematikan air coolant yang mengalir, tombol emergency, dan tombol speed untuk mengatur kecepatan gergaji potong. Di sini terdapat selang coolant di mana air coolant mengalir. Di sini air coolant tidak mengalir karena dalam posisi tertutup. Putar pemutar hidroliknya searah jarum jam untuk menaikkan gergaji potong, dan tutup pengunci hidrolik searah jarum jam 90 derajat untuk mengunci gergaji potong. Berikut adalah proses pemotongan benda kerja. Yang pertama, buka tombol emergensi, kemudian putar pemutar hidrolik agar gergaji potong turun. Ketika mendekati benda kerja, hidupkanlah air coolant-nya. Pastikan katup selang air coolant-nya dalam posisi terbuka. Gergaji potong akan turun perlahan secara otomatis sampai benda kerja terpotong. Saat benda kerja berhasil terpotong, matikan mesin, angkat gergaji potong, dan matikan air coolant yang mengalir, serta kunci dengan menutup katup biru. Ambil benda kerja menggunakan sarung tangan dan letakkan ke meja kerja. Selanjutnya adalah pengenalan alat ukur. Di sini kami menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong dengan merek Mito Toyo dengan dimensi 200 mm atau 150 meter dengan tingkat ketelitian 0,02 mm. Bagian kaliper yang pertama adalah rahang tetap, yaitu bagian di mana kaliper tidak dapat digerakkan, kemudian rahang geser, di mana bagian yang dapat digerak maju mundur sepanjang rahang tetap, kemudian rahang dalam untuk mengukur dimensi internal suatu benda, dan rahang luar untuk mengukur dimensi luar suatu benda. Kemudian ada baut pengunci untuk mematikan rahang geser agar tidak bergerak, dan ada grip geser untuk menggerakkan maju mundur rahang geser. Selanjutnya ada skala utama yang terletak pada rahang tetap, biasanya dalam skala cm, mm, ataupun inci. Kemudian ada skala non-use yang terletak pada rahang geser untuk meningkatkan ketelitian pengukuran agar lebih detail. Yang terakhir adalah tangkal kedalaman untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Selanjutnya kita coba mengukur panjang suatu benda menggunakan kaliper. Rahang geser digerakkan mengikuti panjang benda, kemudian dikunci menggunakan baut pengunci. Skala utama dilihat dari angka yang berada pada rahang tetap, yang tepat berada di garis angka 0 skala non-use di sini adalah 62, dan skala non-use dilihat dari sejajarnya garis pada skala utama dan skala non-use. Di sini terletak pada angka 7. Artinya panjang benda adalah 62,70 mm. Dan untuk desain benda kerja bubut kami akan tampak seperti ini.
Masuk ke bagian mesin bubut. Pada bagian belakang mesin terdapat knob untuk menyalakan mesin, dan di bagian depan terdapat headstock dan panel kontrolnya. Pada bagian ini terdapat tombol on-off dan lampu indikator. Ini merupakan detail dari kontrol panelnya. Terdapat bagian-bagian penting seperti tombol tester untuk menyalakan spindle dengan sebentar, kemudian tombol emergency stop, tombol on-off, dan dinyatakan dengan lampu indikatornya. Kemudian ada tombol untuk air coolant. Pada bagian bawah terdapat rem kaki untuk menghentikan spindle, maka harus diangkat agar spindle dapat berputar. Masuk ke cara pemasangan benda kerja. Pertama, longgarkan cak untuk tempat benda kerja menggunakan kunci cak dan letakkan benda kerja pada penjepit. Kemudian kencangkan cak menggunakan kunci cak. Kemudian putar spindle dengan menggunakan tombol tester untuk melihat apakah benda kerja dalam posisi baling atau stabil. Di sini terlihat bahwa benda kerja dalam posisi baling. Agar benda kerja dalam posisi baling, kita dapat mengeluarkan lagi benda kerja dan memposisikan benda kerja agar pas pada penjepit, agar benda kerja dapat berputar secara stabil. Seperti ini tampak benda kerja yang tidak lagi baling. Dapat juga dengan memukul benda kerja menggunakan palu karet atau malet agar posisi benda kerja pas dan benda kerja dapat berputar dengan stabil. Untuk menyalakan spindle, arahkan tuas ini ke arah bawah agar spindle berputar berlawanan arah jarum jam. Di sini merupakan alat-alat untuk memasang pahat. Yang pertama ada palu karet atau malet, kemudian ada kunci toolpost, ada paralel untuk benda kerja, kunci cak, kemudian ada mata pahat atau insert, kaliper untuk mengukur benda kerja, dan pastinya ada benda kerja yang akan dibubut. Untuk memasang mata pahat, kita harus pasangkan senter putar terlebih dahulu pada tailstock. Letakkan mata pahat pada dudukan pahat atau toolpost dan arahkan tepat pada ujung senter putar. Gunakan paralel untuk menambahkan tinggi mata pahat agar tingginya sejajar dengan senter putar. Gunakan kunci toolpost untuk melonggarkan dan mengencangkan baut pada toolpost agar pahat dapat berada pada toolpost dalam posisi baik dan kuat. Pastikan mata pahat atau insert berada tepat di ujung senter putar agar hasil pembubutan nantinya dapat rapi. Seperti ini, mata pahat sudah sejajar dengan senter putar. Selanjutnya proses turning yaitu pemakanan diameter. Pastikan toolpost sejajar dengan eretan.
Dekatkan mata pahat ke benda kerja dengan menggerakkan eretan alas dan eretan melintang. Ketika mata pahat sudah menyentuh benda kerja, itu merupakan titik nolnya. Kemudian atur handwheel eretan melintang menjadi angka 0 karena merupakan ini titik 0. Atur pemakanan yang diinginkan dengan memutar handwheel pada eretan melintang dan mengikuti angka yang ada pada handwheel tersebut. Pemakanan tidak boleh terlalu dalam, maka dari itu di sini menggunakan pemakanan 0,5 mm. Majukan mata pahat untuk memulai proses turning. Gerakkan eretan alas untuk menggerakkan mata pahat maju mundur untuk proses pemakanan turning. Selanjutnya proses facing, yaitu pemakanan panjang benda. Terlebih dahulu kita harus mencari titik 0 dengan menggerakkan eretan. Atur pemakanan pada eretan alas, maju mundurkan eretan alas hingga permukaan benda termakan, sehingga proses facing dimulai. Hasil facing yang baik tidak akan meninggalkan titik tengah pada benda kerja karena menandakan mata pahat sudah berada pada sentral putar. Selanjutnya proses chamfering atau pemberian sudut pada benda kerja. Yang pertama, longgarkan 3 baut pada eretan atas menggunakan kunci L. Ketiga bautnya berada pada bagian depan eretan atas, bagian samping, kiri, dan kanan eretan atas. Kemudian atur kemiringan yang diinginkan dengan memutar eretan atas dan mengarahkan tepat pada posisi sudut yang diinginkan. Di sini kami menggunakan sudut 30 derajat. Sesudah kemiringan diatur, kencangkan lagi ketiga baut yang ada pada eretan atas menggunakan kunci L. Hal pertama yang dilakukan adalah dekatkan mata pahat ke benda kerja untuk mencari titik 0. Setelah menemukan titik 0, gunakan eretan atas sebagai penggerak untuk pemakanan chamfering. Gunakan eretan melintang untuk mengatur ukuran panjang chamfering yang diinginkan. Ini merupakan hasil akhir dari proses pembubutan, dengan turning pada bagian ini, facing pada ini, dan chamfer pada bagian ini. Tahap terakhir adalah pengukuran hasil akhir benda kerja dan QC. Bagian QC berguna untuk mencari persentase kesalahan ukuran yang diterima, yaitu dengan maksimal kesalahan 10%. Pengukuran yang sedang dilakukan saat ini merupakan pengukuran benda kerja bubut. Kunci kaliper menggunakan baut pengunci ketika rang geser sudah mengikuti panjang benda. Di sini dapat kita lihat skala utamanya berada pada angka 62 dan untuk skala non-use-nya berada pada angka 8.
Artinya panjang benda tersebut adalah 62,80 mm dengan hasil QC-nya adalah 0,3%. Hasil pengukuran selanjutnya, skala utamanya ditunjukkan dengan angka 37, dan untuk skala nulisnya menunjukkan angka 6. Artinya panjangnya adalah 37,60 mm dengan persentase kesalahan 1%. Untuk diameter kecil hasil benda kerja ini, skala utamanya menunjukkan angka 14 dan skala nulisnya menunjukkan angka 2. Artinya diameter kecilnya adalah 14,20 mm dengan hasil QC 1,4%. Untuk diameter besarnya, skala utamanya menunjukkan angka 20 dan skala nulisnya menunjukkan angka 75. Artinya panjang benda tersebut adalah 20,75 mm dengan hasil QC 1,1%. Untuk pengukuran selanjutnya, skala utama menunjukkan angka 25 dan skala nulisnya menunjukkan angka 1. Artinya panjangnya ada 25,1 mm dengan hasil QC 0,4%. Untuk hasil pengukuran chamfer yang pertama, skala utama menunjukkan angka 2 dan skala nulisnya menunjukkan angka 45. Artinya panjang chamfer pertama adalah 2,45 mm dengan hasil QC 22,5% melewati maksimum hasil QC. Untuk hasil chamfer kedua, skala utama menunjukkan angka 3 dan skala nulis menunjukkan angka 55. Artinya panjang chamfer kedua adalah 3,55 mm. Dengan hasil QC-nya adalah 11,25% yang artinya melewati hasil maksimum QC. Kesimpulannya, hasil benda kerja bubut menunjukkan dua ukuran tidak memenuhi hasil QC ditandai dengan spidol merah, sedangkan benda kerja miling menunjukkan keseluruhan ukuran memenuhi hasil QC ditandai dengan spidol hijau.